Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Smart Skill School yang insya Allah selalu dirahmati. Piutang, hutang. Ada orang yang berpiutang, ada orang yang berhutang. Kita bahas dulu yang pertama. Orang yang berpiutang artinya dia memberikan pinjaman, dia memberikan hutang kepada pihak lain. Hadisnya ada dua nih. Dua-duanya diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Di pintu surga, menurut hadis ini, itu tertulis bahwa orang yang bersodakoh pahalanya 10 kali lipat. Tapi orang yang memberikan pinjaman, pahalanya 18 kali lipat. Lalu dalam hadis yang lain, kalau kita berpiutang, memberikan hutang kepada orang lain, maka pinjaman yang kita berikan, hutang yang kita berikan, itu sampai dengan jatuh temponya, itu juga mempunyai pahala sedekah. Jadi kalau memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada orang lain, selain membantu orang itu, juga kita dapat pahala bersedekah. Lalu kalau orang itu belum mampu membayar gimana? Nah, ini yang lebih keren lagi. Menurut hadis itu, kalau sudah jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, kita kasih lagi tangguh ya untuk jatuh tempo berikutnya, maka pahala sedekahnya itu sama dengan 2 kali lipat. Ada yang lebih keren lagi dari itu. Kalau sampai ternyata yang punya utang ke kita itu nggak mampu membayar sama sekali, ada macam-macam cara untuk bisa memperoleh pahala yang lebih tinggi lagi dari itu. Yang pertama, boleh jadi kita kasih tangguh lagi. Pahalanya bukan 2 kali lipat nanti. Berkali-kali lipat sama dengan sedekah yang awal, berkali-kali lipat sama dengan sedekah yang awal, ya. Atau kalau kita bebaskan dia dari hutang-hutangnya, hanya karena dia tidak mampu ya, bukan karena menunda-nunda dengan sengaja loh. Pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak, sama dengan mengislamkan seseorang. Luar biasa. Jadi buat kita nih yang berpiutang, ya, kalau mau dapat pahala yang lebih tinggi, begitulah caranya. Ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah kita berikan tangguh atau bahkan kita bebaskan sama sekali orang tersebut dari hutang-hutangnya terhadap kita. Itu yang pertama. Sekarang kita ngomong nih soal utang. Nih ya, tadi hadis-hadis yang tadi itu untuk orang yang berpiutang ya. Bukan untuk orang yang berhutang. Kalau orang yang berhutang terus dia bilang, ente pengen sedekah, dapat pahala sedekah lebih, boleh loh. Saya tunda-tunda aja. Atau bebaskan saya dari hutang-hutang saya. Enggak gitu. Kalau buat orang yang berhutang, ya, penerima hutang, semua dosa-dosa orang yang mati syahid nih, pahala syahid nih ya, itu diampuni semua dosa-dosanya. Kecuali utang. Ngeri kan ya, pemirsa Smart Skill School. Jadi kalau kita punya utang nih, ingat-ingat ya, agar bisa segera melunasi hutang itu. Kenapa? Pahala syahid kita, pahala bahwa semua dosa-dosa kita diampuni, itu bisa tertunda karena hutang kita. Terlebih kalau kita nih adalah pemimpin keluarga. Lalu karena keputusan-keputusan kita jadi punya hutang. Bahkan hutang itu diwariskan kepada ahli waris kita, kepada penerus kita. Lalu mereka tidak mampu membayarnya. Jadi kalau yang berpiutang, kesempatan deh untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang berhutang, Rasulullah SAW sampai pernah ada salah seorang sahabat meninggal. Dia tanya ketika mau disolatkan, orang ini punya hutang apa enggak? Padahal orangnya mati syahid saat itu. Lalu ada yang bilang, iya dia punya hutang, katanya. Rasulullah masih menunda untuk mensolatkan dia. Sampai ada sahabat yang lain yang menjadi kafil dari hutang-hutangnya, mengatakan, saya akan bayar semua hutang-hutang yang pernah dia lakukan. Saya yang membayar. Baru Rasulullah kemudian mensolatkan orang tersebut dan menyatakan bahwa yang bersangkutan syahid. Mungkin pemirsa Smart Skill School ada yang memerlukan untuk berhutang, ya, karena kebutuhan atau karena keinginan untuk bisa lebih produktif. Yakinkan
bahwa ketika berakad hutang itu pertama kepada pihak yang memang memahami akad apa yang harus dibuat terkait dengan hutang piutang yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, ya. Tentu di situ tidak boleh ada riba, begitu ya. Lalu ada loh pihak-pihak yang bisa membantu kita dengan menggunakan akad yang namanya qardul hasan atau pinjaman kebajikan, di mana di situ sama sekali tidak ada beban bunga, ya. Kemudian kita harus mengembalikan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan, dan itu insya Allah akan menjadi maslahat buat kita semua. Nah, di institusi lembaga keuangan syariah ataupun lembaga sosial keuangan Islam lainnya, qardul hasan ini menjadi salah satu hal yang ada dan harus diadakan, karena mereka punya misi sosial selain daripada misi komersial dalam mengembangkan institusi lembaga keuangan syariahnya. Jadi bisa ditanya nanti ke mereka, kami kalau untuk mendapatkan qardul hasan, hutang piutang yang berdasarkan prinsip syariah, apa yang menjadi syarat dan ketentuannya, dan berapa besar yang bisa kami peroleh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.